Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan channel Sang Kolonel. Ini adalah bagian kedua, part 2 dari konten terkait acara jalan-jalan pagi saya bersama istri. Yang di bagian pertama sudah saya upload. Ini adalah kelanjutannya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya saya ingin memperlihatkan kios-kios ini berada di pinggir depan makam. Jadi di belakang kios-kios yang tutup ini adalah makam, yang dulu ketika belum ada bangunan-bangunan ini terlihat, istilah Jawanya, singup atau agak bikin merinding begitu ya, apalagi di malam hari. Ini kawasan yang dulu sangat sepi ya, jadi sekarang dengan adanya bangunan ini menjadi lebih ramai. Tetapi sejak terjadi corona, kios-kios ini lalu banyak yang tutup sehingga sepi. Dan ketika kampus UAD dibangun, ya ini sebentar lagi kita akan ketemu dengan kampus UAD yang sangat besar yang baru dibangun ini dari sisi barat. Maka multiplier efeknya di kawasan sini itu pembangunan rumah-rumah kos marak ya, karena dengan harapan bisa untuk menyongsong mahasiswa Universitas UAD, di mana di kampus pusat ini ya, karena UAD itu dulunya adalah kampus yang tersebar di banyak tempat, maka di kampus yang pusat ini dibangun untuk menampung 10.000 mahasiswa. Nah, ini beberapa, selain tempat kos juga banyak tempat-tempat kuliner. Tadi barusan itu Siomay Mirza ya, yang cenderung juga mulai sepi tapi masih operasional ya. Kemudian di depan itu yang, nah, dua masa ini dulu sebelumnya adalah jual soto sapi, daging sapi, tapi kemudian tidak lama operasional tutup. Sekarang ganti model kafe-kafe kopi begitu ya. Jadi memang corona ini luar biasa. Dulu kawasan ini sepi, kemudian dibangun UAD menjadi ramai, semarak ya kan. Tiap hari lalu lalang ribuan mahasiswa UAD dari berbagai penjuru ya. Tetapi kemudian datang corona, menyebabkan situasi menjadi kembali mencekam, sepi ya, sepi. Itu tadi barusan juga Masjid Al-Ikhlas, itu juga masjid yang kemudian ditutup hanya untuk jamaah warga setempat ya. Jadi paranoid yang luar biasa, tempat ibadah yang harusnya untuk umum akhirnya juga dibatasi hanya untuk warga setempat. Begitulah teman-teman. Jadi jalanan ini sebelum corona luar biasa ramai ya. Ramai, yang ramainya itu ramai karena ada UAD ya. Tapi begitu ada corona, kemudian sekarang cenderung jadi sepi lagi. Nah, di ujung itu adalah Jalan Ring Road Selatan. Ini jalan utama semi tol ini ya. Ini tol gratis. Kalau kami menyebut tol gratis karena ya tidak terlalu beda dengan jalan tol. Jalan luas, ada trek yang terdiri dari 4 trek utama di tengah, 2 jalur, kemudian di pinggir masing-masing arah yang berbeda, sehingga sangat nyaman. Ini yang menghubungi, arsitekturnya bergaya Timur Tengah. Ini juga kemarin sebelum corona itu kegiatan keagamaan, pengajian full 7 hari dalam sepekan. Ada kajian akad, ada kajian malam Senin, malam
sampai malam Jumat, malam Sabtu ya. Tapi begitu corona ya semua menjadi berhenti ya. Ini memperlihatkan penurunan intensitas kendaraan ya. Biasanya rame tuh teman-teman, Masjid Megah ya, Islamic Center, Masjid UAD ya, ini dibangun serentak semua. Jadi masjid, kampus dibangun serentak, yang artinya memang dananya sudah ready, sudah siap ya. Ini kampus UAD yang megah. Tapi sayang sekarang ya, karena belum ada kegiatan perkuliahan ya, jadi menjadi sepi ya. Padahal dulu multiplier efeknya luar biasa. Selain tempat kos-kosan juga namanya warung-warung ya, termasuk di depan sini biasanya juga ada mangkal penjual cilok, penjual bakso ya. Sekarang ya udah pergi semua ya, nggak tahu apa yang mereka lakukan sekarang di situasi yang seperti sekarang ini ya. Ini teman-teman suasana di Jalan Rekrut Selatan. Nah, ini adalah destinasi klasik kami ya, selalu mampir di warung soto Pak Sidomulyo ya. Kita untuk nyoto di warung soto Pak Sidomulyo ya. Setiap kali jalan-jalan pagi kami mampir sini, udah gak ada rasa bosan. Ini dia Pak Sidomulyo ya. Nah, beliau ketawa nih ya. Ini sayang sekali nih, video saya trouble, nggak keluar suaranya ini. Adalah obrolan saya dengan Pak Sidomulyo yang nama lainnya adalah Pak Sidosemi ya. Itu cukup ngganyik ya, cukup asik. Beliau sudah 25 tahun jualan soto ya, dan khusus di kawasan Pasar Giwangan ini beliau jualan sejak 2002 ya. Beliau asli Solo. Sementara itu ya, ini istrinya Bu Sidomulyo ini adalah asli Gunung Kidul ya. Perempuan Gunung Kidul yang terkenal tahan banting, pekerja keras ya. Mereka ini suami istri, bahu-membahu, jualan soto sudah 25 tahun. Anak mereka hanya satu, tetapi cukup membanggakan karena menjadi seorang akuntan ya, lulusan STAN ya. Ini beliau sejak 2002 di Pasar Giwangan, sebelumnya di kawasan Terminal Umbul Harjo dulu, sebelum digeser. Nah, ini Bu Sidomulyo sudah ikut ngobrol, ikut cerita ini. Tapi sayang sekali suaranya senyap, hilang ya, apa boleh buat ya. Tapi sayang video ini kalau diulang akan berbeda ini. Jadi ya sudah, kita olah saja supaya bisa diupload. Kita sebagai YouTuber baru harus banyak mengupload konten-konten ya, sambil proses belajar ya. Semuanya masih belum sempurna, masih seadanya, sekadarnya ya. Mudah-mudahan nanti sambil berproses belajar, lama-lama kita bisa menjadi YouTuber yang lebih profesional ya. Syukur-syukur bisa menembus ya batas pertama psikologis 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya, yang entah kapan itu akan terwujud ya. Woles saja ya, saya tidak terlalu berpikir seperti itu ya, semuanya biar mengalir, tetapi tentu saja keinginan ada. Nah, ini di soto Pak Sidomulyo ini kelengkapannya lumayan. Ada sate telur puyuh, ada tempe goreng, ada perkedel, ada sate ati ampela ya. Jadi ini kalau saya mengistilahkan ya, soto aliran Jogja Solo gitu ya. Yang jelas di Jogja ini saya menemukan 3 aliran ya. Soto Jogja ya, soto Solo begini, kemudian soto Semarang, kemudian ada lagi soto Lamongan
ya. Ya. Kalau ini buat saya selesai jalan-jalan keringatan makan soto panas begitu enak sekali ya. Dan ya kami sudah sejak tinggal di Jogja sejak 2010 tahu soto Pak Sidomulyo ini ya sudah ya, menjadi salah satu destinasi kuliner ya. Warungnya sederhana, harga murah, dulu dari mulai 5.000 ya semangkok, sekarang kalau nggak salah 8.000 ya. 4.000. Biasanya kami berdua itu makan komplit dengan minum dengan segala macam ubur rampenya ini, ambil sate, ambil tempe segala macam, habis rata-rata 30.000. Habis rata-rata 30.000 ya. Dan untuk minuman kami mesen 2 macam, jadi es jeruk dan teh panas, teh manis panas. Dah gitu aja friend. Jadi saya nggak terlalu pusing dengan status ya. Saya biarpun saya kolonel, saya juga mampirnya di warung-warung seperti ini, nyaman-nyaman saja, dan semuanya yang penting kita nikmati ya. Yang ngerasain kita, bukan orang lain. Itu konsep saya dalam menjalani hidup ini ya. Jadi sotonya Pak Sidomulyo ini ya kita nikmati sudah berapa tahun, udah 10 tahun juga ini. Dan spesial khusus kalau saya yang datang itu pasti dapat bonus. Bonusnya apa? Bonusnya mungkin orang lain gengsi ya, kalau saya enggak. Saya dapat 1 mangkok, istilahnya tulangan lah gitu. Jadi ayam yang daging utamanya sudah diambil, maka kemudian ada sisa tulangan itu ya, tapi tulangannya itu sudah dari rumah, itu potongan apa namanya, dagingnya dipotong di rumah gitu ya, bukan yang dijual-jual sama Pak Sidomulyo di tempat lah itu. Ini khusus buat saya ini ya, buat saya enak-enak aja, nyantai aja ya. Jadi dengan berpikir slow itu ya, berpikir nyantai itu ya, semuanya terasa enak, terasa nyaman. Hidup ini enak ya, nggak ada beban ya, nggak ada urusan dengan omongan orang. Yang penting happy yang penting hati senang ya. Nah, di masa seperti sekarang, rasa bahagia, rasa menikmati hidup itu menjadi penting ya. Seperti kami ketika akan menyantap sotonya Pak Sidomulyo ini, nah itu apa namanya, perkedelnya ya kan, setelah ditambah dengan sambal dan jeruk nipis, nah, kita siap menyantap ini guys ya. Ya. Nah, kita mulai nyantap guys ya. Ya. Saya bergaya seperti youtuber senior yang terjun di dunia kuliner itu ya. Ya, nikmati. Wow, maknyus. Maknyus, ya, maknyus. Ya, rasanya nendang ya. Malep gitu ya. Satenya, wah, hajar bleh. Antusias kita di dalam menikmati luar biasa. Kuliner ini menjadi bagian yang penting ya dari kita berupaya ya, hidup sehat, hidup semangat ya. Di masa pandemi ini menjadi bagian dari cara kita memperoleh imunitas, kekebalan tubuh, semangat ya. Saya memang dalam hal kuliner dari dulu terkenal dulu. Saya waktu dinas di Solo itu saya dapat hadiah dari komandan saya itu. Juara apa? Juara makan. Jadi ada acara Wira Club, ternyata ada yang menilai saya juara makan ya. Nah, selesai makan soto ya, istri saya ngajak mampir pasar karena kami harus
beli buah di rumah sudah habis, ya kita beli lagi, karena buah ini penting di dalam kehidupan ini. Dia merupakan asupan yang harus kita santap juga gitu. Meskipun bagi sebagian orang yang penghasilan terbatas, mungkin buah ini agak berat, karena buah itu mahal ya. Mangga aja sekarang 110.000, itu sudah bisa beli makan nasi padang itu ya. Beli mangga, apalagi mangga Indramayu itu 1 kilo isinya 20.000. Berarti 1 kilo satu biji itu 10.000 ya. Untuk orang yang berduit sih murah-murah aja ya, tapi bagi orang yang duitnya terbatas, uang segitu ya mending buat makan nasi, nama ada lauknya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah kita masih diberi rezeki, kita masih bisa beli buah ya, untuk melengkapi kebutuhan nutrisi kita, badan kita, tubuh kita ya. Beli buah ya, begitu teman-teman. Jadi akhirnya istri beli nanas karena mau bikin rujak ya, beliau mau bikin rujak. Kemudian beli stroberi untuk di blender jadi jus, dan kemudian juga beli jambu biji ya. Oke, jambu biji. Nanti setelah itu kita beli pisang raja. Pisang raja ini ya kita juga ada niat ya, mayoke, kalau bahasa Jawanya mayoke ya. Membeli dagangan orang kecil ya. Mungkin kalau kita milih, mungkin ya bukan pilihan itu pisangnya, pisang yang kecil-kecil ya, tapi ya udah kita pilih. Dan alhamdulillah kita sampai rumah. Hasil perburuan di pasar tadi, pisang raja, nanas, stroberi ya kan. Kemudian tidak lupa juga kita beli pare ya. Pare ini penting ya. Menjadi jamu untuk menambah kesehatan kita, dan kerupuk untuk menemani santap ketika kita makan kerupuk ya. Itu teman-teman, terima kasih ya. Ini adalah sebuah konten yang nyantai ya, berproses untuk secara rutin bisa menampilkan konten supaya tidak kosong ya. Jadi kita apapun adanya kita bikin konten supaya sebagai YouTuber pemula kita produktif ya. Kalau YouTuber pemula tidak rajin ya, nanti bagaimana bisa mencapai sukses ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, kemudian like dan share supaya channel saya ini berkembang ya. Dan mohon doanya supaya saya tetap semangat ini. Ini masih sebuah permulaan ya, permulaan yang mudah-mudahan saya tetap istiqomah ya, bisa menjadi seorang YouTuber yang produktif dan membuat konten. Mudah-mudahan bisa membuat konten yang lebih menarik ya. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih atas menyaksikan konten saya ini ya. Assalamualaikum.